Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul tentang dosa. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sekali lagi 2 Raja-Raja 24 ayat 3 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat di dalam pasal sebelumnya, kita bisa mengetahui bagaimana ada kehidupan yang saleh dari seorang raja yang bernama Raja Yosia. Di sana juga dikatakan ia bahkan mengadakan pembaruan bagi rakyat dan kerajaan Yehuda pada saat itu. Nah, anak-anak Raja Yosia ini yaitu Raja Yoahas dan Elyakim atau Yoyakim tentunya telah menyaksikan betapa saleh dan benarnya hidup dari ayah mereka yaitu Raja Yosia. Sepanjang Raja Yosia hidup, Yoahas dan Elyakim atau Yoyakim hidup beribadah dan mengikuti Allah mereka seperti yang dilakukan oleh ayah-ayahnya. Namun ketika Raja Yosia ayah mereka ini mati, Yoahas dan Elyakim memilih untuk hidup dalam kejahatan di hadapan Allah. Mereka tidak lagi mengikuti teladan yang ayah mereka tunjukkan. Dan pada masa pemerintahan dari Raja Yoahas dan Raja Yoyakim atau Elyakim yang jahat ini di hadapan Tuhan, maka Allah mulai menghukum kerajaan itu, menghukum bangsa Yehuda. Ganjaran atau hukuman yang Allah berikan ini adil, dialami oleh mereka karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan pada masa lampau, bahkan pada yang terulang kembali pada masa pemerintahan Raja Yoahas dan Yoyakim ini. Mereka tetap terus hidup dalam kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini dalam perikop yang kita baca tadi, apa kesimpulan tentang dosa yang dapat kita ambil dan dapat kita renungkan dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus? Hal yang pertama yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita dan harus selalu kita ingat, yaitu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sangat membenci dosa. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, bagian terakhir, di sana firman Tuhan berkata, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh bangsa Yehuda, Allah tidak mau mengampuninya. Nah, ini menggambarkan betapa bencinya Allah kepada dosa, khususnya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh raja dan rakyat Yehuda pada saat itu. Allah sudah sangat murka karena kejahatan mereka, sampai-sampai Allah tidak mau mengampuni mereka. Roma 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dari ayat ini pun memperlihatkan betapa bencinya Allah, betapa tidak sukanya Allah terhadap dosa atau terhadap kejahatan. Allah sangat membenci dosa karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukumnya, terhadap perintah-perintahnya Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Inilah yang mengapa membuat Allah sangat membenci dosa. Karena saat kita berbuat dosa, di situ kita melanggar hukum-hukum Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Karena yang Tuhan inginkan sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan melanggar perintah-perintahnya. Oleh sebab itu Allah yang kita sembah, Allah yang sangat membenci dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat yang keempat bagian terakhir, sampai Allah tidak mau mengampuni
rakyat Yehuda lagi karena begitu banyak dosa yang sudah mereka lakukan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita mau supaya kehidupan kita selalu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika Tuhan tidak lagi mau mengampuni kehidupan kita karena dosa yang kita lakukan. Karena Allah yang kita sembah itu sangat membenci dosa. Oleh sebab itu tentunya jangan sampai kita hidup di dalam dosa yang sangat dibenci Allah itu. Kemudian hal yang kedua tentang dosa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, kemudian kita renungkan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus, yaitu yang kedua adalah setiap orang yang melakukan dosa akan mendapat ganjarannya. Kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Nah, inilah yang dialami oleh raja dan rakyat Yehuda pada saat itu, di mana Allah menyerahkan bangsa itu ke tangan musuh-musuh, ya. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga menghukum Yehuda melalui Nebukadnezar raja Babel, ya, dan juga mereka sempat diserahkan kepada Firaun Neko, dan mereka juga diserahkan kepada gerombolan-gerombolan penyamun dari bangsa-bangsa Kasdim, Aram, Moab, dan juga Amon. Raja Yoahas dan Raja Yoyakim pun tidak luput dari penderitaan karena perbuatan mereka. Bahkan kita bisa melihat di dalam Yeremia 22 ayat 18 sampai 19, di sana ada peristiwa di mana kematian Raja Yoyakim ini sangat mengerikan. Itu semua terjadi karena perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Dan firman Tuhan berkata bahwa hukuman yang mereka alami, ganjaran yang mereka alami, itu sesuai dengan titahnya Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Yeskel 18 ayat 20, firman Tuhan berkata di sana, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi setiap orang yang melakukan dosa akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi apa dosa yang kita lakukan? Mungkin ada perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita tidak mau bertobat, jika kita tidak mau berubah, kita akan menerima ganjaran sesuai dengan apa dosa yang sudah kita lakukan. Karena kembali kepada poin awal tadi, Allah sangat membenci dosa. Allah tidak menyukai dosa. Oleh sebab itu siapa yang berdosa yang kemudian dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, akan menerima ganjaran dari apa yang dia perbuat. Di sana dalam Yeskel 18 ayat 20 tadi dikatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Mati di sini juga diartikan sebagai ganjaran, ya, dari setiap dosa yang kita lakukan. Ayat dalam kitab Yeskel tadi juga mendukung ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 bagian A, yaitu sebab upah dosa ialah maut. Semakin menjelaskan bahwa dosa hanya membawa kita kepada kebinasaan, ya, kepada hukuman kekal. Oleh sebab itu mari kita mau menjauhi dosa-dosa. Namun dalam kasih dan kebaikan hatinya Tuhan, Ia selalu menegur dan mengingatkan kita untuk bertobat. Karena yang dibenci Tuhan adalah dosa, bukan orang yang melakukannya. Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi kehidupan umat-umatnya. Oleh sebab itu karena kita dikasihi, maka Tuhan menegur kita, mengajar kita. Supaya kita ini sadar akan kesalahan kita. Dan kita harus bertobat, merelakan hati dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan inginkan.
Memang kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi ada kalanya juga Tuhan mengingatkan kita, menegur kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan saat kita mau bertobat, ya Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, ya. Karena yang Allah kehendaki supaya tidak ada yang binasa, tetapi semuanya bertobat. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi Allah tetap ingin kita kembali kepadanya dan meninggalkan setiap dosa-dosa. Dan Allah pun bersedia mengampuni dosa-dosa kita jika kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Kita tidak hanya diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, tetapi Allah pun akan juga bersedia menyucikan kita, menguduskan kita, menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah Allah kita yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengampuni kita saat kita mau bertobat, tapi Dia membersihkan kita dari segala dosa-dosa. Tetapi jika kita mengeraskan hati dan tidak menghiraukan teguran Allah, itulah yang akan membuat kita akan menerima hukuman, ganjaran yang langsung daripada Tuhan, karena kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Bangsa Yehuda pada saat itu melakukan hal ini. Mereka sudah diingatkan oleh Allah berulang kali melalui nabi-nabi, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Alhasil inilah yang mereka terima. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan tidak mau mengampuni mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan kedua hal ini dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat membenci dosa. Dan setiap orang yang berdosa, ya, yang tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosanya, akan menerima ganjarannya. Jika kita mau bertobat, Allah bersedia menerima kehidupan kita dan mengampuni kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kiranya kita ya menjauhi segala perbuatan dosa itu dan selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, itu menjadi kekuatan, berkat bagi kami, bahkan mungkin teguran bagi kami, supaya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup semakin setia kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati keluarga besar GPD LSAD Magelang terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami selalu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.